Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Salatiga sama Riri aku. Ini jangan, Mas. Kita ada di mana? Udah di Piturums. Kita harus ngisi ini dulu, guys. Kalau nggak kita nggak dikenal. Berarti berapa maksimum? Maksimal 120. Tapi untuk space Kita 120 nyampe nggak? tunggu 15 detik dulu Pak biar kami ambil. Tunggu 15 menit Pak ya. 15 detik maaf. Bisa. 15 menit bisa keramas dulu di dalam. Tiga. Soal-soalan yang aku dipilih. Nah, ini dia kamarnya. Waduh. Ukurannya benar-benar fit and compact. Ini kartunya. Saya kita masukin sini. Oh, ini lampu-lampunya. Oh, semua lampu dibuat indirect supaya malam cukup nyaman mata. Nah, ini kayaknya kamar mandinya nih. Wow, kamar mandinya juga sangat-sangatlah terbatas space-nya. Tapi mungkin cukup space-nya untuk bergerak. Nah, kita lihat kamar Mas Ren dulu. Oke, ya gimana Mas rasanya? Jadi, untuk Anda yang ingin merasakan siksa alam kubur, Kamarnya sangatlah sangatlah compact ya. compact. Jadi untuk persiapan masa depan di 2x1. Oke, sekarang kita udah nyobain. Kita udah sampai di Piturums, kita cobain kasurnya enak banget. Ini kayaknya king coil ya. Iya, kayaknya nih udah jaminan nih ya kalau tidur di sini nggak bisa bangun kayaknya. Ini standar hotel bintang 5 meskipun ya tempatnya memang kompak ya. Kecil gitu maksudnya. Bilang aja Ini kompak-kompak. untuk teman-teman yang suka olahraga cocok lah. Cocok. Badan-badan langsing, Naik tangga. naik tangga. Untungnya sebelum kesini kita nge-gym deh. Iya, untungnya itu udah sehat ya. Udah sehat kita. Jadi kalau yang lagi sakit-sakit atau yang kurang begitu fit, Ya, kayaknya mending di rumah aja. iya bener. Ini istirahat di rumah, Jadi minum saja. obat. Terus ini juga nih, ini kayaknya tiap ruangan beda-beda warna ya. Iya, temanya beda-beda tiap kamar. Ini warnanya biru yang ini. Biru nanti yang Yang kamar- marun tuh yang mana? Yang bawah. Nggak tahu, emang kenapa marun? Menurut gue yang marun paling bagus gitu di kamera. Jadi kita ke Salatiga ini dalam rangka apa, Mas? Tadinya rencana kita mau kesini tuh akhir tahun, ya Oh. kan? Terus kemudian karena macet, jadi udah kita cari waktu yang pas sekarang. Karena rate-nya mahal. Rate- Sosokan macet. Rate-nya bintang 5 banget ya untuk kota-kota besar gitu ya. Jadi buat yang mending mending. Buat kamu Nggak usah deh. mending nggak usah deh. Jadi, nah di sini tuh kita rencana kebetulan mau healing asik. Riri mau ada acara. Jadi Ada undangan ya, ada kita undangan ke di Jogja. Jogja. Jadi sekalian mampir. Iya. Sama kita mau lihat ownernya Piturums. Karena Iya. kita udah lama nggak ketemu sejak sebelum pandemik. Itu nggak ketemu. Oh nggak nih. Kemarin di Jakarta sempat ketemu. Iya, masih ketemu dong. Masih ketemu, ya, Aduh. iya. Ya cuman kita mau sekarang benar-benar baru ngerasain ya. Ternyata ini. Oh, Ini yang membuat ternyata ini yang membuat dia lari dari Jakarta. lari dari kenyataan hidup. Betul. Tapi seru ya, seru. Seru Mungkin banget. nanti kita muter-muter. Oke. Nanti kita akan review sampai rooftop ini.
hari ini kita mau unboxing ini teman-teman. Unboxing Ya kan? buku. Ini buku More or yang less. more or less yang tadinya udah gue launching. Gue lo yang launching. Oh iya, ya kan? lo yang Ini kayaknya baru dibungkus juga ya, di kayak tadi di kamar. Kita unboxing teman-teman. Oh ya, kalau ada yang mau tahu, ini di belakangnya adalah Gunung Merbabu. Merbabu. Kita lagi ada di Salatiga, tepatnya di Pituru. Oke, kita buka ya, Ri. buka dong. Coba. Ini adalah Ini karya Atelier Riri. ya, ini Dalam rangka berapa tahun, Ri? Berkarya? 13 tahun. 13 tahun. Dan ini adalah unboxing yang Yang paling pertama dong. terakhir. Gile. Teman, Ya, ini adalah Ini. cerita kehidupan dalam detail ruang dan pertemuan Aztec sebagai pencarian makna. 12 tahun. ya, Tahun ini kan 13. Ya, tahun ini kan 13 tadi Sudut pertanyaan. pandang 3 lini disiplin berbeda. Nah, ini bukanya gini caranya, Mas. Oh, gue pikir dirobek. Isi pelan-pelan. Asik. Isi penuh dengan perasaan. Alah, lu gak ada perasaan sih di gua aja yang buka. Ini hanya orang-orang yang berperasaan bagus. Ini sebenarnya untuk memberikan eksklusivitas dalam sebuah buku. Jadi, Nah, wow. Ini teman-teman ya. Jadi, ini buku. kayak tukang obat. Ini buku arsitektur. Ini apa ini, Ri? Bedanya apa dengan buku lo yang sebelumnya, Ri? Bedanya nih dari kita untuk kita, Mas. Oh, Jadi oke. gue bikin ini tuh sebetulnya untuk menjembatani kebiasaan atau media yang sudah mulai beralih yang menjadi satu konsumsi terutama buat arsitek gitu. Yang tadinya Ngerti nggak maksudnya? maksudnya udah pada banyak yang pakai digital ya, Nah. dan tiba-tiba lo masih dengan gaya konvensional Iya, untuk tapi- menghadirkan buku secara fisik ya. Tapi didedikasikan untuk yang memang pengen menikmati buku gitu Nah, kan. iya, iya, Makanya nggak banyak tulisan, Iya, banyak iya. ilustrasi gitu kan. Terus Iya sih. ada kolaborasi juga dengan teman-teman produk material. Dan graphic designer ya kayaknya ya. Iya kan kita graphic designer bersama Tedanisia. Betul. Makanya ini dari awal ya, misalnya kalau teman-teman ini kan kita sambil bedah buku bentar ya. Ini kayak halaman daftar isinya aja menurut gua catchy banget gitu kan. Nih, itu kayak Matrix yang jatuh satu-satu, asik. Iya kan? Beda gitu. Meskipun harus bacanya begini jadinya kayak menu ya. Ya mas suka-suka lo lah. Kan biar Buku-buku. lebih interaktif. Ya itu buku-buku lo. Sudah bener juga. Iya kan. Mau miring-miringin kayak mau ini. Oh ini rumah lo ya, Ri? Iya, jadi Wah, pokoknya gila intinya sih. cerita dari selama 13 tahun atau 12 tahun Tahun. berkarya itu. Oke. Jadi ya project-projectnya di capture lagi sama Andre. Ini bisa dimainin di. Kan lo kan nggak suka kucing kan kita tutup. Iya benar-benar. Ini kalau bisa dilem. Keren-keren. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini tadi ini buku yang jadi kayak semacam pop up juga gitu ya. Iya. Mengkecap. Ini gue tahu ini kucing ini. Ya udah mati kucing. Tega banget. Iya. Siapa namanya? Dulu Masih hidup. bukan yang ini, yang Dia meninggal itu. berreinkarnasi. Kucing gua. jadi ini yang mendadak gila sebentar gitu sudah nggak ingat siapa-siapa. Kucingnya siapa? Iya, iya. Ada. Udah nggak usah bahas kucing, bahas buku. Aduh. Nah ini ya yang gue suka ya, nih kayak ini tuh in real sama di dalam. Jadi kayak buku ini kan biasa kan ada ya, kalau beberapa karya arsitektur kalau dibukuin tuh kayak malah nggak detail gitu, nggak kelihatan. Nah ini gue keren sih menurut gue si fotografernya ya, bukan lo ya. Dia bisa mengcapture ini gitu ya, secara kombinasinya jadi bagus gitu nih. Emang Ini- dia sengaja memotret apa adanya. Oh, gitu. Sesuai dengan kondisi yang ada gitu. I see. Jadi nggak perlu lah dipoles-poles gitu Iya. ya, apa adanya aja gitu ya. Keren. Jadi kayak semacam dia tuh menilai gitu dari sudut pandang Siapa sih fotografer. fotografernya? Andre. Andre yang berkolaborasi di sini juga ya. Ya iya loh pasti. Gimana kata moderator? Katanya yang buka acara. Gue lupa. Dia nanya lagi. Iya. Aduh, teman-teman Ini tolonglah. Andreas Widi ini yang fotografer ya. Iya. Oh iya. Astagfirullah. Gue pikir beda lagi gitu. Gue satu-satunya yang mungkin pernah ke beberapa project ini ya. Karena kita pernah kayak visit langsung Iya, gitu kan. dulu ya. Iya iya. kita- Ini kayak ini nih gue tahu ini proyek mana ya? Pondok Indah kan? Iya. Iya kan di daerah situ ya. Betul kan. Nah cuman ini gue nggak tahu ini Jogja ya, Ri? Iya, Jogja.
Ini kayaknya dalam 5 tahun terakhir ya. Iya, ini sekarang sapinya udah dipotong. Ini kayaknya waktu diambil Idul Adha. Sebelum Idul Adha. Bener kan? Iya. Sebenarnya apa adanya nggak gini juga sih harusnya. Oke, ini keren sih. Baru lihat ya pertama ya. Iya, kayaknya kemarin tuh yang sebenarnya Nah, itu surprise-nya. Jadi awalnya daminya itu iya, sebenarnya daminya tuh kayak nggak ada gini-gini. Jadi Nggak. kayak, makanya gue nggak pernah nggak nanya-nanya gitu. nggak ada. Oke. Intinya teman-teman kalau mau melihat karya-karya Atelier Riri gitu ya, yang sekarang difoto dalam buku-buku ini tuh bisa lihat Riri banget lah bagian dari itu. Oh, ini beberapa teman-teman dari sponsor yang ikut Iya. kolaborasi ya, dan karena mereka memang juga ada di proyek ini ya Ri ya. Iya. Dan sebenarnya buku ini awalnya tuh bukan untuk komersil, Mas. Karena kita pengen bikin seidealis mungkin. Terus juga yang pasti kan nanti production-nya jadi cost-nya juga lumayan besar. Nah, kalau mau kita komersilkan takutnya terlalu pricey. Tapi ternyata seiring waktu karena banyaknya permintaan, minta beli di mana gitu. Jadi akhirnya kita Yaudah. exclusively kita kalau mau order ya kita Dibundling. banding semua dibundling ya Mas. Kita banding. Jadi kalau mau beli buku ini langsung Banding opo nanti ditagi-tagi loh. Dibanding dengan buku yang belum ada nanti di Iya. depannya di next. Dibanding sama buku tulis ya. Tipis tebal. Buku tulis Iki biasa. Ini Mana menjadi satu Udah saksi terpasang sejarah. ya? Udah terpasang Udah ya? dong. Saking nggak tahu ya. Saking sibuk udah ya. pedulinya Ini teman-teman. ya. Ini dong saksi sejarah yang menyatukan Ren dan Riri itu di sini. Jadi teman-teman harus punya ini. Oke ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman mau dapetin ini gimana cara? Ada online-nya. Hanya bisa diorder di Instagramnya Atelier Riri. Jadi nanti teman-teman kunjungi Instagramnya Atelier Riri, di situ ada kontaknya WA langsung. Iya. Bisa langsung di WA di situ ya. Jadi gimana kesan-kesannya? Ini Belum sih, ya, belum selesai. Belum. Tapi ini tuh dari lah yang dari dua orang yang kolaborasikan bareng ini emang kayaknya selaras ya. Maksudnya mereka tahu lah bahwa lo Mas dengan Yunti dong, karakter selaras. dengan karakternya Riri gitu ya muncul dalam buku ini Riri banget lah. Gue udah paham banget lah bagaimana dia menarik garisnya gitu kan. Ini semua ada di sini sih. Jadi sebenarnya teman-teman apalagi arsitek muda gitu ya. Ini sebuah testimoni gitu ya. Jadi ini mungkin di luar konteks buku ini gitu ya. Gue adalah orang yang beruntung bisa kenal dengan Riri cukup lama gitu ya. Sampai sekarang udah 8 tahun. Tapi cukup ada waktu yang cukup intens gitu. Sebenarnya gue melihat Riri bagaimana dia berproses dalam arsitekturnya, dan ada beberapa ilmu yang sebenarnya bisa Dicuri. teman-teman terapkan, dan sementara gue juga beruntung gitu bisa langsung berpraktek istilahnya gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip Riri dalam mendesain yang akhirnya gue juga bisa adaptasikan di beberapa desain yang ada di gue gitu. Jadi mungkin teman-teman mulai dari sini dulu. Dari memiliki buku Masuk, ini dulu. ya. Set. Karena lo bisa tahu sih dengan ini benang merahnya bagaimana Riri menarik desainnya, mana prinsip buat Riri, lo bisa lihat banget sih. Riri itu kalau gue bisa gambarkan adalah kombinasi sesuatu yang pas aja gitu, entah gimana lah caranya. Gimana tuh maksudnya pas aja tuh? Gini nih, dari beberapa garis desainnya, material yang dipilih, apa segala macam tuh menurut gue selalu seimbang dengan cara Riri gitu ditampilkannya. Pokoknya ya itu menurut gue antara transparan dengan masif gitu, antara vertikal dan horizontal, antara geometris dan natural atau organik, itu selalu menurut gue hadirnya pas aja, dan itu di Riri banget. Dan itu yang gue pelajari. Aplaus. Iya. Makasih loh Riri, Iya, iya. sebagai partner yang menurut gue membantu gue berproses sebagai arsitek. Wow, ini akan ditonton penontonnya sama akan banyak nih. 10 juta, 10 7 juta. AdSense-nya kita bagi 2. Jadi kalau nggak pecah, ini mungkin akan jadi video paling sering ditonton untuk dihujat. Oke ya, Oke, teman-teman thank you, jangan thank lupa you. untuk beli ini, karena ini
pasti membantu lo dalam melihat, dalam mendesain gitu. Oke? Wah, ini lunch kita hari ini di Pitu Rasa. Oke, kita sekarang menuju ke Selojeni. Nah, ini kebetulan ada Andre. Selojen apa Selojen sih? Selojeni. Ini Selojeni itu sebetulnya adalah rumah tempat tinggalnya Mas Ari Indra. Karena dia katanya nunggu di sana ya. Padahal kita udah nunggu di Pitu Rooms. Kita harus samperin dia gitu karena Mas Ren kayaknya kangen nih. Asik. Iya Mas ya. Udah pernah nggak ke Selojeni Tapi sebelum? kayak, iya. Udah dari nggak ketemu sejak sebelum pandemi gitu. Hiperbola. Mungkin nanti kita akan lihat sudah seperti apa Selojeni berubah. Dulu pernah ada tuh videonya. Kita tuh malah pernah ke Selojena belum jadi. Iya nggak, Ri? Iya, masih tanah kosong. Tanah kosong. Pengalaman jalan-jalan di Salatiga. Pertanda bahwa ini kita udah masuk ke dalam lingkungan atau markas Selojeni. Nah, ini salah satu karyanya Ari Indra, musola di kampungnya Selojeni. Udah lama ya. Mana? Di mana sih dia? Punten. Adalah abang. Assalamualaikum. Wih. Baik, baik. Buat siapa? Buat Mas Riri sama Wih, Pak. udah tahu aja minuman udah kita info. teh. Iya. Iya. Aduh. Mana Ari Indra? Oh, lagi di atas, Pak. Lagi meeting. Di atas. Tunggu aja di bawah situ nggak apa-apa. Oh Bentar gitu, ya. nggak boleh ke atas ya kita? Boleh. Oh, ini udah jadi gini ya. Wah, asik ya. Ketutup dong si sawah ini dari rumahnya. Nggak apa-apa ya. Itu sawah itu bawahnya basement gitu. Waduh. Ini studionya nih. Studio Video Selojena. foto. Halo, sore-sore. Wah, depannya sawah ya. Workshopnya Pak Ari. Seru nih ke bawah sini nih Mas. Selamat datang. Oh, buka sendal loh. Kayak musola. Selamat datang nih. Udah lo kotor. Lu nggak lihat semua orang itu? Kayak master. Tadi ada orang di sini. Enggak. Ini dia yang punya Pitu Rooms. Jadi ketemu Ernest nggak? Ernest baru jalan ke sana. Enggak, kayaknya pas kita datang sengaja dia kabur. Baru datang. Mana? Ernest dia datang ke sini, terus langsung ke sana soalnya dia mau motret. Oh ya selisihan. Dia mau motret apa? Itu gue foto. Luar biasa. Ini ada lo di sini. Itu ada si Andre itu datang. Nanti dia apa sih? Mana siapa orang udah ngontak lu tadi? Oh, yang fotografer. Andre ya. Tuh Iya, jadi bener. nih, tuh lihat tuh referensinya. Iya, bener-bener. Ini Tadi ada yang mau komplain. ini ngalah-ngalahin. Gak nih komplain nih. Ada Riri. Apa toh? Sini kamu komplain sendiri. Nggak berani dia. Udah, terusin. Kita ke bawah. Nih penyerahan buku. Terima kasih Riri. Ini semoga berguna. Terima kasih Riri. Terima kasih Riri. Dibuka dong, dibuka dong. Ini sayang banget. Enggak ini begini aja. Nah, Oh. Udah unboxing dong. Buku ini sangat chic. shit. Isinya juga kayaknya akan keren. Jadi dibuka dulu. Ini akan melengkapi Koleksi. koleksi buku-buku di ruangan ini yang banyak sekali. Banyak yang belum dibaca juga. Jadi ini halaman pertama. Terbalik. Halaman pertama, Anda semua akan bisa membaca nama saya di salah satu inilah disclaimer. Ya, terima kasih Riri. Loh, Iya, kok ada silakan wallpaper dinikmati. ini? Oh, itu Ini buku ini Itu katalog orang lain. wallpaper. terlalu blind. Ini katalog wallpaper kan? Jadi kok bacanya terbalik gitu ya? Ya kan mau tunjukin begini, Oh, iya. mau tunjukin begini. Jangan
Thank you. Tanda tangan dong. Tanda tangan. Udah siapin pulpennya. Gue udah ganti ayam tetangga berapa ekor. Jadi pokoknya kalau setiap ada ayam masuk, dikejar sama dia terus ditangkap. Udah mati beneran. Kita juga mati. akan tanda tangani. Shock kayak jantung. Iya. Jadi matinya karena jantungnya. Terus waktu itu Sah. nggak sengaja lepas. Wah, ayam tetangga semua dikejar. Oh dia lepas keluar. Ini lagi tanda tangan buku, kenapa ngomongin ayam? Ini apa ini? Oh ini ide gua nih. Langsung klaim Emang kredit. iya. Pat. Oh iya ini gua, ide gua. Semua di aku. Nah, oh ini juga ide gua. Iya lagi Andre. Udah jangan pasrah gitu Andre. Iya. Sekarang ada menarik Pak Ari. Apa yang mana? Ada koleksinya Pak David. Oh, ada loh David Utama loh. Ini ada David Utama. Seorang di akademisi sini. yo. Nah, Di koleksi oleh. Tapi nggak tahu Pak Ari. iya dari dua foto yang berbeda itu apa tujuannya? Oh gitu. Pasti udah siap-siap deh biar ditampilin di sini. Dia tahu banget mau dikayak. Tahu banget. Buku ini bagus banget. Bukunya Riri. Harus dimiliki oleh semua orang yang merasa dirinya arsitek atau yang pengen jadi arsitek atau yang ngebet banget ingin mendapatkan title arsitek sesuai dengan undang-undang nomor sekian tahun 2017. Udah Pak. Mas, selamat Halo datang. Mas Riri. Halo, Eko. kabar Riri? Iya, mari Halo Mas Riri. Oke teman-teman, ini owner dari Guru Giri sekaligus arsiteknya yang kebetulan kita diundang ke sini untuk merasakan suasana dan vibe sekaligus beristirahat dengan santai. Ini ada Mas Panggih. Gimana Mas Panggih, apa kabar? Baik. Jadi Mas Panggih ini arsitek Jogja ya Mas? Jogja. Nah, cerita dikit dong di Guru Giri ini kenapa bikin tempat di sini Mas Panggih? Awalnya apa ya? Awalnya mau nikah. Oh gitu? Awalnya mau nikah, terus daripada beli rumah di perumahan dan sebagainya, terus kita pikir nih, arsitek ini kadang-kadang Idealisme. ada sisi apa? Nggak dapat kerjaan kan kita. Oh iya. Nah, terus mikir nih, apa sih? Buat kos-kosan aja paling mudah kan. Buat kos-kosan otomatis ada induk semangnya, buat warung kecil-kecilan lah gitu kan. Oke. Terus jadinya ini karena kos-kosannya di atas bukit kan. Iya. Gitu. Jadi konsepnya sesimpel itu. Jadi dulu mau nikah butuh rumah, Iya. sekalian buat usaha, sekalian buat portofolio. Oh, oke. Gitu. Jadi dari tempat ini pada akhirnya kerjaan jadi banyak nih. Oh, karena berhasil ya. Iya, karena klien ngelihatnya kan kayak portofolio yang bisa dilihat dengan nyata. Langsung. gitu, Ya, benar-benar. Dan itu memang paling efektif ya. Dan dulu sebelum ada ini ya memang kurang ini ya apa ya. Dulu pernah saya buat kantor itu sekalian ada kopiannya. Oh. Jadi orang ke kopian terus tanya ini kantor apa, gitu. Iya. Itu lumayan tuh awal-awal buat kantor itu kayak gitu. Itu emang Sekarang ada ini jadi nambah ada portofolio portofolio baru. baru. Dan semuanya itu kayaknya konsepnya kalau bisa
ada sisi bisnisnya nih Iya, ya. benar. Karena mungkin salah satu strategi di Jogja ya atau di daerah pada umumnya kita juga harus mikirin dari sisi bisnisnya sekalian supaya bisa integrate terus sama profesi kita gitu. Iya benar. Sama ya dulu sebelum ada ini mungkin bangunan kebanyakan residen ya. Ya, Rumah ya. pribadi gitu ya. Sekarang jadi komersil banyak gitu karena Ya, ya. klien datang, oh penginapan ya banyak, ada yang buat penginapan, oh ada warungnya, terus Ya, ada ya, yang buat kafe gitu lah. Dan ini lumayan cukup terlihat agak genuine ya, maksudnya karena di Jogja ini sering orang datang ke sini ke pusat kota gitu kan. Nah ini tipologinya agak baru Ya, di ya. sebuah bukit di pinggiran Jogja. Kira Jogja. Terus konsepnya kayak villa yang di-create dalam bentuk-bentuk cabin gitu. Iya gitu. Nah itu inspirasi dari mana nih? Kalau dari sisi cabinnya itu waktu itu memang kayaknya di Indonesia sama di Jogja pun cabin tuh belum terlalu Ya, ya. familiar gitu ya waktu itu gitu. Terus ketika awal mikir desain ya Jogja ibaratnya kan joglo, tapi kan Ya. masa orang tinggal di joglo terus kan. Ya, Biar ada suasana baru, kita akhirnya ngambil si cabin ini gitu. Untuk jadi ini sama memang secara proporsi karena kita nggak ada nebang pohon. Nah pohon tuh biar jadi kayak garis tegak ke atasnya, bangunannya jadi garis mendatarnya gitu. Oh, Jadi oke. orang lihat tuh ya sesimpel itu gitu. Tapi Iya, iya. vibes-nya, ambience-nya tuh tetap rasanya di hutan gitu loh, Iya, rasanya kayak iya. gitu. Tetap Di alamnya ngerasain gitu. Konteks alam di Jogja ya. Iya gitu. Waduh, keren. Ini next project kira-kira apa lagi nih dari ini? Apakah ini mau di-extend gitu? Ini total ada berapa kabin sih dan Ini cabinnya ada sementara 2 untuk disewakan. oh bisa disewa ya? Untuk disewakan 2. Next kita ada beberapa project sih di bukit yang sama ini. Jadi ada kerjasama dengan salah satu mungkin BUMN ya di Indonesia. Dia punya tanah di sini, ada lahan. Terus gara-gara tempat ini mereka datang, mereka tertarik, terus pengen buat konsep bareng-bareng gitu. Oh, Lumayan oke, sih oke, gitu. oke. Wah, menarik nih. Iya, kayaknya kita akan menunggu nih ya konsep-konsep selanjutnya dari Mas Panggi. Nama bironya apa Mas? Kaki Mata. Kaki Mata. Dan ini Guru Giri ada di Bukit Bangkel. Bukit Bangkel. Nanti bisa di search saja langsung dan bisa di booking via DM ya di Ya, Instagram, Instagram ada dan di apa? tiket. Tiket.com. Airbnb ada. Airbnb juga ada untuk merasakan vibe baru di Jogja. Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Nanti saya masih ada 2 hari lagi di Jogja, ada beberapa aktivitas setelah kemarin pameran dan sekarang diajak ke tempat seru punyanya Mas Panggi. Wah, ini kita. Markus, ada arsitek terkenal datang Pak Markus, Mas Riri. Ini chef saya. Waduh, halo Pak. Apa kabar Mas? Baik Pak, salam kenal. Markus Mas, apa kabar? Selamat datang. Tenang. Tenang. Tidak tenang. Oh ya silakan. Masuk Mas Riri. Wah, ada sepeda lagi. Mas, mari selamat datang. Menu kita hari ini ikan. Mas Riri. Halo Pak. Ya, Pak, silakan jalan Pak, nggak apa-apa. Iya Pak, mari mari. Geser meja dulu ya. Iya iya, silakan Pak. Mari mari. Seru ya. Oke, teman-teman, kita udah di titik tentram dan ini bersama ownernya dan juga mungkin desainernya ya. Oh iya, ya. Bisa dibilang begitu. Ya ini adalah Mas Judi ya. Silakan Mas, cerita Mas nih titik tentram ini apa? Mas percaya nggak sih Mas kalau apa punya tanah itu jodoh Mas? Bener, Nah, percaya percaya. banget.
aku rasa ini tuh jodohku waktu aku sepedaan. Oh, Jadi sepedaan. di beberapa tahun yang lalu aku sepedaan nih Mas ceritanya. Sepedaan Iya, di sini, oh ini kayak tempat bagus banget gitu ya. Suatu saat di medio berapa tahun kemudian ada teman saya, kebetulan teman dekat, ternyata yang punya tanah itu Mas. Oh, tanah ini. Tanah ini. Wow. Lalu ditawarkan ke saya, Mas mau nggak tanah? Di mana Mas? Di tempat ini gitu ya. Lalu saya coba lihat lokasinya. Aduh, ini kok sama seperti apa yang saya mau. Di hari itu juga saya langsung nyatakan bahwa oke, saya mau nih, saya mau. Jadi seperti kayak ditemukan jodohnya gitu Mas. Iya, Saya betul. sudah mengharapkan ini jadi Dan itu ternyata cocok ya harganya. dan di luar dugaan Nah, sangat ramah kantong nih. Mas. Iya, iya, Ramah iya, kantong. iya. Jadi untuk arsitek Jogja seperti saya ini wah, yang ini sudah pasti yang sudah cukup mapan lah. Oh ya. enggak, maksudnya itu untuk saya yang ukurannya istilahnya kayak arsitek kecil di sini ini, kok saya sepertinya bisa ya, bisa untuk Iya. mencoba di sini. Nah, karena saya sebutnya, ini kok saya ngerasa nyaman sekali di tempat ini. Saya waktu itu sama teman-teman arsitek saya satu studio, kita kumpul di sini terus gimana? Kita kebeli loh internet, saya nggak tahu mau ngapain. Oh. Jadi benar-benar dibeli tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi- Konsepnya banyak lah ya di kepala ya. Tapi Mas. sepanjang perjalanannya itu, Nah, aku tuh ketemu sama beberapa orang, ketemu chef, ketemu orang yang saya tak suka. Aku mengidolakan masakannya, mengidolakan I see. makanannya. Aku suka sama personalitinya. Saya juga ngerasa bahwa tempat ini tuh dibutuhkan orang yang tepat untuk bisa menghidupkan ini. Iya. Salah satunya adalah kegemaran saya Mas. Saya tuh hobinya suka makan. Saya Oke. makan. Ini orang pertama kali saya cari adalah chef siapa yang akan memasak di sini gitu. Karena di kepala saya cuma oke, restoran pasti. Pertama kali itu keluar tuh resto aja udah. Oke, jadi ini restoran di atas bukit. Restoran di Ini atas. lokasinya di mana sih, Mas? Restoran Namanya? gini. Ini sebenarnya kalau orang sebut Piungan Mas, tapi ini lebih disebut namanya daerah Sri Mulyo. Sri Mulyo. Jadi kelurahan Sri Mulyo. Jadi ini sebenarnya kalau kita jalan di sini, ini radius paling dekat ini biasanya kalau Mas Ridwan Hanif tuh kalau ngetes mobil listrik lewat di sini Mas, karena di sini ada namanya tanjakan Cinomati. Tanjakan dengan gradient tertinggi Mas untuk ngetes mobil. Wow. Nah, ini lahan ya menurut saya juga nggak terlalu jauh dari kota. Iya, Butuh iya, waktu tempuh sekitar Masih terjangkau. Masih terjangkau. Meskipun nyasar juga. Dan Banyak view-nya- soalnya jalurnya kan Betul, kayaknya. betul. Kita bisa ambil akses belakang, akses depan. Iya. Nah, ini berarti akan menjadi restoran artsy ya. Enggak sih, maksudnya gini. Arsitekturnya ini nggak terlalu kita gimana ini. Iya, Saya iya. pun lebih kolaborasi. Jadi di sini kemarin juga saya sempat tawarkan ke beberapa teman-teman arsitek untuk bantu kita mengerjakan desain. oke. Termasuk ada pot mana nanti bisa dilihat Mas, itu punya Mas Isret dari Isret, Jakarta. iya. Kemarin juga saya cuma minta tolong sama Mas Kibo bantu kita. iya. Saya juga baru kemarin dari Jepang minta tolong sama Mas Yanor tuh bantu kita untuk. Jadi Iya. saya tuh pengen ini tuh kayak semacam galeri besar arsitek ke depannya, karena saya ada beberapa lahan yang sebenarnya akan lucu kalau diolah bareng-bareng. Oh, iya. Gitu. Kita nggak diajak nih. Oh jelas, ini adalah proposal saya pelan-pelan. Oke, jadi akan jadi mungkin nggak cuma restoran nanti ya. Oke. Salah satunya lah istilahnya untuk menghidupkan tempat Iya, ini iya, kayaknya makan itu adalah hal yang pertama, Iya, karena benar. basicnya adalah ngomong santai dulu, tempat yang enak, makanan enak, Iya, iya. lalu habis itu kita akan ngomongin yang lain. Dan ini akan buka setiap hari dong. Udah. Gini, setiap hari ya, kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin karena memang restoran ini pengennya Senin libur. Yang kedua, waktunya pun terbatas Mas. Jadi karena memang pack kita cuma di 28 pack maksimal. Oke, jadi kita- by appointment. Di sini nggak ada Google Map-nya. Jadi kalau Mas Riri cari nggak ada Iya, Google iya. Map. Memang bisa kita kan, bikin bisa di ini kan dipin kan. ya kita share. Nah, Biasanya kita share, tapi kita nggak kasih di Google Map titik tentram ada di enggak. sini. Karena kita sebut ini hidden place. Jadi kalau teman-teman mau Bener-bener reservasi hidden kita ya. kita kan kasih tahu tempatnya makan sini ayo. iya. Karena saya nggak pengen mengganggu kenikmatan makan. Jadi memang kita batasin yang datang ke sini. biar nggak semua orang datang ujuk-ujuk gitu Betul, ya. iya. Wah, keren. Ini proyek idealis. Bisa dibilang bukan cuma proyek arsitektur lah ya. Iya. Ya segaris sama hobi sih Mas. Saya Iya, suka makan Mas. ada hobi, ada passionnya Ada juga passion di luar juga. itu ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang emang
Mas Judi inginkan ke depan. Iya, Bahkan ya dengan kolaborasi itu mungkin akan semakin seru lagi. Pengennya gitu, pengennya Iya, ke depan iya. kalau Mas Riri bisa bantu kita ada satu tempat Iya, di iya, seberang iya. sana yang mau saya coba tawarkan Iya, Mas iya, Riri, iya. mungkin ada karya Mas Riri bisa ada, jadi teman-teman bisa belajar. Jadi Waduh, di menarik fase ini sekarang saya pengennya kolaborasi di satu tempat yang sudah saya buat tonggaknya, Iya, ada iya. Mas Isref, ada harapan saya akan ada arsitek-arsitek lain di luar Jogja yang bisa Waduh. menampilkan karyanya di sini. Boleh nih ya, yuk Showcase kecil. kita coba bikin showcase Oke. Boleh loh Mas, prefab-nya Mas Riri boleh loh pasang sini. Iya, iya, iya. Dok, gimana dok? Kita lihat dulu. Sip. Kalau gitu Mas Judi sukses terus ya. Terima kasih. Ini Mas Judi udah mengundang kita ke sini nih, jalan-jalan saya dari Semarang, terus ke Salatiga, terus ke acara YAF kemarin. Terima YAX. kasih loh Mas sudah Keren bantu banget dikasih acaranya. insight ke teman-teman arsitek. Ini dia salah satu inisiatornya langsung. Tapi kemarin kita nggak sempet bikin apa-apa karena udah langsung Iya. bersiap-siap. Jadi itu banyak yang semalam juga banyak. Wah, ini termasuk rekor Mas Riri semalam. Wow. Sebelumnya Mas Andi Rahman mecahin rekor penuh full seat. Ah. Mas Riri kemarin full seat plus. wow, Plus. Bullshit plus luar biasa. Terima kasih Mas Riri sudah bantuin kita. Sama-sama, mudah-mudahan banyak lagi yang terinspirasi dan banyak lagi karya-karya yang lebih progresif. Wah. Sip, sukses Mas Judi. Thank you. Jalurnya belum jadi. Nah, ini karya Mas Isref, ada pot mana 3, tapi memang belum sama furniture ya, belum selesai semua. Gordennya belum dipasang, ada kasur. Jadi nanti orang yang datang sini boleh seharian di sini Mas nongkrong. Kerja cari ini seharian boleh gitu. Tapi ini bukan buat tidur kan? Bukan, boleh buat tidur. Ada kasurnya kok nanti. Oh gitu. Tapi kasur matras tipis gitu Mas. Iya. Tatami gitu ya. Iya. Belum ditutup tirai gitu ya. Belum. Oh ya.